masuk ke materi yang berikutnya, yaitu masih menggunakan keterangan waktu tadi, tapi ini kita memasukkan kata kerja ya, memasukkan kata kerja. Oke, ada. Nah, kalau untuk kata kerja berarti harus ada pelakunya dong, atau ada subjeknya ya. Nah, subjeknya itu udah pasti orang yang melakukan aktivitas tersebut. Kemudian baru kita sebutkan jangka waktu yang tadi udah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, di sini ada kalimat Mio-san wa nanji kara nanji made benkyou shimasu ka? Nah, ketika kalian ingin menanyakan si satu orang yang ingin kalian tahu itu dia melakukan satu aktivitas dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau di sini contohnya adalah melakukan aktivitas belajar, benkyou shimasu. Nah, maka jawabannya adalah hachiji kara sanji made benkyou shimasu, belajar. Nah, kata kerja yang ada di pelajaran 3 ini ada apa aja? Kalian bisa simak dulu di kosakata baru. Jadi jangan lupa baca kosakata baru dulu sebelum menyimak video penjelasan dari saya. Ya, jadi urutannya seperti ini ya. Orang wa, kemudian diikuti oleh waktu kara, waktu made, baru diikuti oleh kata kerjanya. Lihat di sini ya. Kalau udah ada kata kerja, berarti gak usah pakai des lagi karena belakangnya udah mas. Oke. Nah, kita bisa lihat lagi. Ini ada latihan yang sama lagi nih. Silakan ucapkan dengan suara yang keras. Jadi dia ngapain kata kerjanya, bisa dilihat di kata baru. Kalau kalian buka, ini ada jamnya, ini juga lagi ngapain kira-kira. Dan ini lagi ngapain ya. Silakan kalian coba latihan bicara atau buat kalimat dengan suara yang keras ya. Oke. Jika ada yang mau ditanyakan untuk materi yang ini, silakan bisa langsung drop pertanyaan di WhatsApp. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Lanjut. Nah, ini juga. Nah, kalau ini ada nama-nama hari. Nah, untuk nama-nama hari, kalian bisa simak di video yang nanti sudah saya share di Google Classroom. Nah, kalian bisa lihat di sini. Tadi ya, untuk nama-nama hari pada itu. Nah, nama-nama hari ini bisa kalian masukkan di sini. Jadi untuk waktu, untuk bagian waktu ini, nggak melulu jam loh. Bisa juga hari, nama hari, bisa juga tanggal, atau bisa juga bulan. Gitu. Silakan kalian ganti-ganti aja keterangan waktu. Nah, kalau ini kan nama hari. Silakan kalian buat kalimat dengan suara yang keras. Nah, ini juga sama. Nah, kalau ini masih jam. Oke, silakan berlanjut ya. Oke. Sampai di sini, jika ada pertanyaan, silakan drop di WhatsApp group. Oke. Kalau sudah cukup memahami, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu masih kata kerja. Tapi kata kerja yang sekarang, nah saya jelasin dulu deh. Kalau dalam bahasa Jepang itu sebenarnya nggak kayak bahasa Inggris ya. Tensisnya kan kalau bahasa Inggris banyak tuh, ada 16. Bahasa Jepang itu sebetulnya tensis atau kala waktunya itu cuma ada 3, yaitu tidak lampau, kemudian kalau untuk yang di pelajaran ini saya kasih 2 dulu deh ya. Untuk yang tidak lampau dan lampau. Yang tidak lampau itu masuknya apa aja? Ini berkaitan sama kata kerja tadi ya. Yang tidak lampau itu berarti untuk yang belum terjadi atau yang masih dilakukan. Gitu. Nah, kalau untuk kata kerja yang tidak lampau, nah jadi bentuk tidak lampau atau lampau itu kalau dalam bahasa Jepang kita lihat dari kata kerja. Nah, kalau misalnya untuk kata kerjanya tidak lampau itu belakangnya pasti mas, bentuk positif, dan kalau untuk bentuk negatifnya adalah mase. Nah, contohnya di sini ada kyo benkyou shimasu ka, apakah hari ini akan belajar, ini tidak lampau. Nah, kalau jawabannya positif berarti hai benkyou shimasu. Kalau negatif iie benkyou shimasen. Jadi bentuk negatif dari kata kerja adalah shimasen. Kalau positifnya shimas, negatifnya shimasen. Oke, berikutnya. Tadi kan yang tidak lampau itu mas dan maseng. Kalau untuk kata kerja yang lampau, maka kita pakainya bentuk mashita dan maseng deshita. Contohnya, hai. Oke, contohnya aksimat. Ini contohnya sebelum saya ganti ya, sebentar saya ganti. Baik, saya ganti dulu ya. Baik, copy paste. Jadinya belum diganti kalau. Hai, oke. Hai, oke.
Nah ini kalau untuk menanyakan bentuk lampau, ya udah kalian tinggal ganti mas yang tadi menjadi mashita atau mashita. Kalau untuk bentuk negatifnya adalah benkyou shimasen deshita. Nah kalau lampau ini berarti buat aktivitas atau kata kerja yang gimana? Ya berarti yang udah selesai dikerjakan atau yang sudah terjadi, sudah lewat. Hai, nah ini kan kalian bisa lihat ya, di sini kalian bisa tambahin keterangan waktu. Kalau keterangan waktu untuk tidak lampau itu bisa pakai kata keterangan waktu kyo. Nah kalau untuk yang lampau ini bisa kalian, ada yang salah lagi. Hai, contohnya untuk keterangan waktu yang lampau ini ada kata keterangan waktu kino. Kino itu artinya kemarin. Nah untuk keterangan waktu untuk yang lampau atau tidak lampau, kalian bisa lihat di kosakata baru juga ya, atau bisa juga lihat di sini. Nah ini ada daftarnya. Untuk kemarin itu bahasa Jepangnya adalah kino, ada kyo hari ini, ada ashita ini untuk satuan hari. Kalau untuk minggu misalnya ada senkyu, konkyu, dan raishu. Senkyu itu minggu lalu, konkyu minggu ini, raishu lalu ada kongetsu ini bulan ini, sengetsu bulan lalu, reigetsu bulan depan, dan kalau untuk tahun ada kotoku tahun ini, kyonen tahun lalu, dan ada rainen tahun ini. Bisa diingat-ingat sambil menggunakan atau diaplikasikan di pola kalimat yang ada. Oke, jika ada pertanyaan mengenai keterangan waktu ini, silakan bisa drop di WhatsApp. Oke, nah ini keterangan waktu ini bisa kita kombinasikan dengan keterangan waktu yang lain. Misalnya keterangan waktu yang ini, yang kino, kyo, ashita gitu ya. Jadi bisa digabungkan dengan keterangan waktu yang lain. Misalnya kino no bang artinya adalah malam kemarin. Kyo no gogo sore ini. Ashita no asa besok pagi gitu. Jadi dua keterangan waktu itu bisa digabungkan untuk lebih detail. Dan jangan lupa di tengah-tengahnya hubungkanlah pakai partikel no. Jadi keterangan waktu 1 no, keterangan waktu 2. Untuk mingguan misalnya senkyu no nichiyobi, hari minggu yang lalu atau hari minggu lalu. Kemudian kalau konshu no doyobi, hari Sabtu minggu ini, berarti belum terjadi ya. Kemudian raishu no getsuyobi, hari Senin minggu depan. Ini juga untuk yang tidak lama. Jadi kalian bisa gabungkan kata keterangan waktu yang ada di sini dengan keterangan waktu yang lain seperti nama hari ataupun juga keterangan waktu kayak pagi, malam, atau siang. Nah, jika ada pertanyaan silakan drop di grup WhatsApp ya untuk gabungan dua keterangan waktu. Nah, oke, saatnya kita latihan ya. Nah, silakan kalian bisa mengajukan latihannya seperti apa. Pertama kalian lihat gambar ini, lalu kalian bisa berdialog dengan diri sendiri. Kalian bisa nanya seperti yang tadi ya, misalnya hari ini mau ngapain? Kalau di sini contohnya hari ini mau kerja, nah berarti silakan ucapkan dengan bahasa Jepang. Nah ini juga keterangan waktunya boleh bebas, tapi kata kerjanya harus berdasarkan gambar yang ada di sini. Hai, berikutnya ini untuk kata kerja, tapi sekarang kita menggunakan pola kalimat yang ini nih. Jadi ada keterangan waktu wa jam ni diikuti oleh aktivitasnya apa. Contohnya nih, di sini ada orang yang lagi tidur. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, maibang nanji ni nemasu ka? Maibang nanji ni nemasu ka? Kemudian jawabannya bisa yuji ni nemasu. Nah, untuk keterangan waktu ini ya, ini bisa pakai partikel wa, bisa juga pakai partikel wa boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi memang biasanya keterangan waktu ini nggak pakai partikel wa ya, jadi langsung maibang nanji ni nemasu ka? Tiap malam tidur jam berapa? Jawabannya adalah yuji ni nemasu, tidur jam 10. Yuji ni nemasu, tidur jam 10. Nah, ya untuk yang ini. Jadi di sini kenapa sih pakai bentuk emas yang tidak lampau? Karena keterangan waktunya adalah maibang, setiap malam. Jadi tidak lampau itu selain tadi untuk sesuatu yang sedang dilakukan, untuk yang belum dilakukan, juga bisa untuk sesuatu yang rutin. Maibang. Kalau maibang kan berarti setiap malam nih, itu rutin dilakukan jam berapa gitu tidurnya. Makanya kata kerjanya dalam bentuk tidak lampau. Nah kalau misalnya kata keterangan waktunya kita mau ganti ke lampau boleh, misalnya nanyain, kemarin kamu tidur jam berapa? Bisa, tinggal kalian ganti kata kerjanya ke dalam bentuk
lampau, seperti itu. Hai, silakan ya, bisa dilihat di sini. Nah, silakan seperti biasa latihannya diucapkan dengan keras, berdialog dengan diri sendiri, nanya dan jawab sendiri. Nah, ini keterangan waktunya adalah kinonobang. Kira-kira kinonobang itu lampau atau tidak lampau ya? Tolong sesuaikan kata kerja. Nah, ini juga ada kata keterangan waktu kesa. Kesa itu lampau atau tidak lampau? Silakan dibuat pertanyaan dan jawaban. Dan terakhir ada kombang. Kombang itu artinya apa ya? Lampau atau tidak lampau ya, kira-kira kata kerjanya. Ya teman-teman, silakan coba untuk berlatih ya. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan, tidak bosan-bosan saya ingatkan, drop di grup WhatsApp. Oke, nah ini juga masih sama seperti yang tadi. Nah ini kalau kata kerjanya udah ada, tadi kan udah ada kata kerjanya ya. Nah ini kata kerjanya ada yang saya sebutin. Silahkan coba rangkai menjadi kalimat. Setelah waktunya, coba lihat apakah lampau atau tidak lampau. Nah ini juga keterangan waktunya. Nah ini kata kerjanya nggak saya tulis karena udah tahu ya ini ngapain. Nah ini juga udah tahu ngapain ini ceritanya. Silakan berlatih membuat kalimat. Hai, oke.